Kita belajar dari tokoh-tokoh yang kita dengar dalam bacaan malam ini. Pertama belajar dari Paulus. Paulus itu orangnya pintar, ya, cerdik, bijaksana. Ya. Dia murid dari Gamaliel, ya. Dia orangnya cerdas. Kalau dia menghadapi situasi dia pintar. Seperti sebelumnya dia dalam sidang bisa mengadu domba antara orang Farisi dan orang Saduki. Ya. Pertama mereka menyerang Paulus, tapi ketika Paulus bisa mengadu domba, akhirnya mereka sendiri yang ribut ya soal kebangkitan itu ya. Itu artinya dia pintar gitu ya, yang mengetahui segala satu. Lalu dia bisa membuat situasi hidupnya itu tetap mewartakan Kristus, mewartakan kerajaan Allah. Walaupun situasinya mungkin dia di ruang persidangan, dia di penjara ya. Seperti ini, dia di penjara ya, tapi suatu ketika Roh berkata kepada Paulus, engkau tidak hanya bernubuat di Yerusalem, tapi juga engkau akan bernubuat, akan mewartakan Injil di Roma. Ya. Dan itu bisa terjadi ya dalam bacaan ini ya. Ketika dia di sidang, dia naik banding, lalu dia tidak mau perkaranya di Yerusalem. Dia ingin perkaranya diputuskan oleh Kaisar, artinya apa? Dia akan dibawa ke Roma. Tapi dia tahu kalau dia di Roma dia mewartakan Injil Tuhan. Gitu ya. Jadi situasi hidupnya yang kelihatannya terpuruk, tapi sebetulnya itu jalan untuk tetap mewartakan Tuhan. Ya. Dimanapun dia berada. Dia orang bebas, dia orang tahanan, dia ada di Yerusalem atau di tempat-tempat lain, ya, dan nanti di Roma, dia selalu mewartakan Injil tentang Tuhan. Apapun situasinya. Ya. Jadi sebetulnya kesempatan kepada kita pun, apa situasi kita apapun, sebetulnya bisa mewartakan Tuhan. Ya, seperti Paulus, dia baik dia orang bebas maupun orang tahanan, dia tetap mewartakan Tuhan. Dan dia orang yang selalu hidup dari Roh Tuhan. Roh Tuhan itu selalu menyuruh dia pergi kemana, itu ada tuntunan Roh Allah. Itu ya. Kita belajar dari Paulus ya, yang dengan cerdik, pandai, dia tetap bisa mewartakan Tuhan. Kalau hendaknya engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, nah cerdik ini bagiannya Paulus ya. Nanti tulusnya itu bagian Petrus ya. Nah. Yang kedua kita lihat Petrus sendiri ya. Petrus itu orangnya tulus ya. Ya, tulus hati ya. Kadang-kadang juga emosian, kadang juga spontan ya. Yang kalau dia ditanya mau ngikuti Yesus siap mati, tapi ketika menghadapi situasi ya kabur dia ya. Atau berkhianat. Tapi dia cepat bertobat. Ya. Tapi ketika Yesus menanyakan apakah dia cinta kepada Tuhan Yesus, dia menjawab dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, saya mencintai Engkau. Bahkan tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Dengan ditanya 3 kali, sebetulnya dia diingatkan sendiri akan pengkhianatannya dia, ya, karena dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Paulus itu bertobat, ya, dan ketika dia menyanggupi, ya, mencintai Tuhan Yesus, siap mengorbankan nyawa, akhirnya diberi tugas mewartakan, menggembalakan domba-dombanya. Bahkan dia diangkat sebagai pemimpin. Ya. Paus pertama itu Petrus. Orang yang dengan tulus itu mencintai Tuhan. Ya. Lalu Paulus, Petrus, nah sekarang siapa? Kita sendiri. Nah, kita bagaimana ya? Kita sendiri belajar dari mereka gitu ya. Dasar kita itu melaksanakan tugas perutusan, ya, menjadi gembala bagi sesama kita, menyelamatkan, ya dasarnya cinta kepada Tuhan. Seperti yang sudah dicontohkan Petrus sendiri. Ya. Dia menyanggupi Tuhan bahwa aku mencintai Engkau. Dan itu pasti sungguh-sungguh, karena dia mengatakan itu sampai 3 kali, dan itu keluar dari kesungguhan. Dan apalagi kalau dia melihat
pengkhianatannya gitu ya. Dan pasti itu sungguh-sungguh. Dan kita tahu dalam kenyataan hidupnya memang dia tidak lagi menyangkal Tuhan Yesus gitu ya. Siap mati ya, bahkan disalib terbalik untuk mewartakan Tuhan gitu ya. Nah, kita belajar dari Petrus sendiri ya. Dasar kita setia pada Tuhan itu karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Balasannya kita juga mencintai yang sama. Jadi kalau kita diutus oleh Tuhan itu bukan karena kewajiban, bukan karena tugas yang berat, bukan. Karena cinta. Cinta yang Tuhan sendiri sudah berikan kepada kita, kita membalasnya. Itu ya. Dan kalau sesuatu dilakukan dengan cinta itu pasti menyenangkan, menggembirakan, tidak merasa terpaksa. Ya, malah dilakukan dengan sukacita. Ya. Lalu kekuatan kita berasal dari apa? Dari Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Seperti Paulus itu selalu inspirasinya dari Roh Tuhan. Ketika dia harus menyeberang ke sana, harus ke bangsa lain, itu dituntun oleh Roh Tuhan. Petrus sendiri dikuatkan oleh Roh cinta Yesus. Ya. Yesus memberikan cintanya, lalu Petrus membalas, dan itulah yang dia lakukan untuk tugas perutusan, ya, perwataan. Nah, kita belajar dari kedua tokoh itu ya. Belajar kepandaian, kepintaran, kebijaksanaan dari Paulus, tapi ketulusan cinta dari Petrus ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Paulus dan Petrus melengkapi itu ya. Kita diminta dalam dunia juga seperti itu. Ya, satu pihak kita menghadapi tantangan, kendala, tapi kita harus cerdik ya. Seperti Paulus, tapi kita harus tulus ya, mencintai sesama yang menolak kita, membenci kita. Karena sesama itu yang harus kita selamatkan. Tidak usah banyak-banyak, satu saja itu sudah cukup ya. Karena Yesus sendiri berkata, surga itu lebih berbahagia satu orang yang bertobat daripada 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kalau kita menyelamatkan banyak orang mungkin sulit. Tapi kalau satu orang saja ya, yang mungkin ya memang orang yang susah, orang yang menjengkelkan, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan dia, ya, mau bertutur sapa lagi, mau memaafkan, itu ya cara kita mewartakan keselamatan. Hari ini kita mohon Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa melaksanakan tugas perutusan kita ya untuk menyelamatkan sesama. Tuhan memberkati. Amin.